Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Erison, BP 19.1054-3007. Baiklah, di video ini saya akan membahas singkat mengenai teori Stolper-Samuelson dan Lipsky terhadap teori HO dan peran atau implikasinya terhadap perkembangan perdagangan internasional. Bagian pertama itu tentang teori Stolper-Samuelson. Teori fundamentalnya pertama tentang penggunaan ekonomi internal berkaitan dengan hubungan antara komoditas dan pendapatan faktor nyata. Adanya hubungan unik antara perubahan harga komoditas relatif dan faktor relatif, dan bahwa hubungan ini tergantung pada teknologi. Terdapat dua ekonom dari Amerika, yaitu Wolfgang Stolper dan Paul Samuelson, di mana tujuan utama dari teorema mereka ini adalah untuk menunjukkan bahwa perubahan harga komoditas telah menentukan efek pada imbalan faktor nyata, yaitu gerakan dalam harga barang mengubah distribusi pendapatan antara modal dan tenaga kerja, yang merupakan elemen yang sangat penting dalam ekonomi. The Stolper-Samuelson theorem ini, teori itu adalah jika ada pengembalian konstan return to scale, dan jika kedua barang terus diproduksi, pendekatan relatif terhadap harga komoditas akan meningkatkan pengembalian nyata ke faktor yang digunakan secara intensif dalam industri itu, dan mengurangi pengembalian nyata ke faktor lainnya. Sementara pada teori HO, itu adalah sebuah negara akan mengekspor komoditas yang berlebih di negaranya, itu komoditas yang memiliki kelimpahan produksi, dan memanfaatkan faktor-faktornya yang berlimpah tersebut untuk melakukan perdagangan. Di sini ada kurva total produk labor, di mana di sini terdapat dua titik, itu titik D dan titik A yang melewati garis TPL, total produk labor. Di sini adalah penggunaan labornya untuk memproduksi barang X, di mana titik A itu menurun kepada titik D, mengalami penurunan dalam penggunaan tenaga kerja dalam memproduksi barang X, di mana di sini modalnya konstan. Selanjutnya itu tentang implikasi atau perannya dalam perkembangan perdagangan internasional, bahwa kenaikan harga relatif pada barang X dinyatakan sebagai pengurangan presentasi yang lebih besar dalam harga X daripada Y, ketika kedua harga nominal dalam mengalami perubahan. Teori ini meyakinkan bahwa perubahan ini akan mengakibatkan kenaikan presentasi dalam kenaikan upah yang lebih besar daripada kenaikan harga yang lebih tinggi, karena W per PX-nya harus meningkat, dan kenaikan presentasi harga nominal yang lebih kecil daripada kenaikan harga yang lebih rendah, karena R per PY-nya itu harus lebih rendah, dan R itu benar-benar menurun. Oleh karena itu, secara relatif, harga faktornya tidak hanya mengubah harga komoditas agar dapat menentukan faktor penentu seberapa tajamnya kejelasan. Efek pembesaran dalam teori trade bahwa peningkatan harga relatif X barangnya ini meningkatkan tingkat upah dan mengurangi modal return dibandingkan dengan harga kedua barang. Pada teori Stolper-Samuelson ini, dengan teori HO itu disebutkan bahwa teori HO ini dibuat dalam perdagangan house atau bangsa lain. Di mana dalam teori HO itu kan ada home country dan foreign country. Meskipun perubahan harga komoditas dapat mengakibatkan pergeseran dalam harga dunia dalam ekonomi terbuka, di mana di sini itu disebutkan bahwa hasil dari perubahan internasional ekonomi ini, perubahan pajak komoditas atau pergeseran fundamental dalam preferensi konsumsi, misalnya menyebabkan gerakan dalam harga komoditas. Dengan demikian, efek dan distribusi income antara modal dan tenaga kerjanya. Namun, dapat menggunakan teori Stolper-Samuelson ini untuk menyelidiki kepentingan utama dalam perdagangan internasional pada pendapatan faktor. Misalnya bahwa melimpahnya negara foreign country ini untuk memasuki perdagangan bebas dengan modal, di mana negara H menaikkan harga relatif barang X-nya di negara foreign country dan menurunkannya di negara home country, karena negara-negara ini mengimpor barang yang relatif murah. Diikuti pula dengan tenaga kerja, di mana tenaga kerja yang berlimpah itu banyak diproduksi, sementara yang
langka itu sedikit diproduksi di negara foreign country. Sebaiknya begitu juga di negara H. Alasannya adalah bahwa perdagangan barang mengkompensasikan persediaan barang yang langka secara nasional dan faktor. Jadi secara umum, setiap negara itu mengekspor pelayanan yang faktor yang berlimpah yang mengakibatkan permintaan yang lebih tinggi untuk faktor tersebut. Sementara, mengimpor layanan dari faktor yang langka menyebabkan penurunan permintaan akan faktor itu. Tarif menggerakkan suatu negara kembali ke autarki dan akan membantu melindungi pendapatan dari faktor-faktor langka dari persaingan impor. Selanjutnya itu adalah teori Rybensky. Teori Rybensky ini menggambarkan hubungan fundamental kedua dalam ekonomi, di mana ini merupakan teori dari ekonom Inggris yang mengembangkannya. Itu merupakan hubungan antara perubahan faktor dan perubahan hasil dari dua komoditas ketika harga komoditas itu decline akan diberikan. Misalnya, bahwa ekonomi itu mengalami peningkatan dalam tenaga kerja melalui imigrasi tenaga kerja. Orang memungkinkan mengharapkan perubahan ini untuk menaikkan keluaran dari barang X dan Y karena memperluas kemungkinan produksi ke depannya. Harga tetap, namun ini akan dapat terjadi karena barang X dan Y, barang X ini di mana tenaga kerja menarik modal dan tenaga kerja tambahan dari barang Y, menyebabkan Y untuk dapat dikontrak. Dalam teorema ini menyatakan bahwa diberikannya tetap relatif harga komoditas dan mengasumsikan bahwa kedua komoditas tersebut diproduksi untuk meningkatkan dalam satu faktor akan meningkatkan pengeluaran komoditas yang menggunakan faktor itu secara intensif dan akan mengurangi keluaran komoditas lainnya. Di sini ada kurva change in endowment output, di mana di sini ada garis. Nah, di mana di sini ada garis harga kayunya. Di sini ada di titik A ini, yang awalnya itu di garis OY ini nanti akan berpindah pada OY aksen, di mana ini terjadinya suatu peningkatan. Yang awalnya produksinya itu di titik A, lalu menjadi ke titik A aksen. Karena ini mengalami penambahan produksi di sini dan mengalami penurunan pada komunitas produksi lainnya, itu pada titik B, di mana ini yang titik A ini merupakan barang X dan titik B itu merupakan barang dari Y. Dan ini adalah the Rybensky line. Ini merupakan implikasi dari teori Rybensky ini. Di mana implikasinya itu adalah perubahan kemungkinan produksi dari yang awalnya itu di ini PPF dari Y bar dan X bar ini berpindah kepada PPF Y bar aksen dan X bar aksen. Di sini terdapat dua garis harga. Oke. Terus ini dari titik A berpindah kepada titik A aksen. Dan garis lurus ini merupakan dari Rybensky line. Ini menunjukkan pada rasio dari P ini, bahwa titik equilibriumnya itu berpindah dari A ke A aksen. Sebenarnya perubahan harga juga karena perubahan dari produksinya di sini. Baiklah, demikianlah hasil pembahasan singkat saya mengenai the Stolper-Samuelson dan Rybensky teori. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.